Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ketemu lagi, teman-teman. Kita di materi videografi ke-6 ya. Kita kan memang punya rencana gitu kan, kita akan night shoot. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa night shoot itu teman-teman harus tahu dulu sebelum kita praktikum night shoot. Teman-teman harus tahu yang namanya lighting atau pencahayaan atau tata cahaya ya teman-teman ya. Baik itu di fotografi atau videografi itu sama aja tentang lighting, pencahayaan gitu ya. Fungsi dari lighting itu sendiri ya bahasa gampangnya gitu ya, tanpa cahaya mata kita nggak akan bisa ngelihat. Begitu juga dengan kamera pun sama. Kalau misalnya cahayanya minim banget atau nggak ada cahaya ya kita nggak bisa ngelihat. Mau itu pakai lensa yang bukan diafragmanya sampai sangat besar gitu ya, tetap aja kalau pencahayaannya nggak ada nggak akan bisa gitu. Tata cahaya sendiri atau lighting itu adalah seni pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan agar kamera itu mampu melihat objek dengan jelas gitu, serta menambah kesan ilusi untuk para viewer tuh teman-teman ya. Jadi mengesankan bahwa akan adanya tuh ruang, waktu, jarak, dan suasana dari satu kejadian gitu. Jadi tata cahaya di sini tuh sebenarnya penting gitu teman-teman ya. Kalau misalnya tata pencahayaan itu seadanya gitu teman-teman ya, kita pakai cahaya yang ada gitu ya, nggak ada seni-seninya gitu kan. Kita juga di teknik-teknik perfilman tuh atau sinematografi itu ya kita nggak akan dapat kesannya gitu kan, kesan yang contohnya kayak misalnya kita di tempat yang gelap gitu kan, atau remang-remang gitu kan ya, atau tempat, jadi kita mengesankan bahwa tempat itu serem gitu, tempat itu membawa suasana yang ceria gitu atau suasana yang menyedihkan gitu teman-teman. Dan dari pencahayaan itu bisa gitu, apalagi sekarang dengan pencahayaan itu udah sangat murah teman-teman ya, nggak seribet dulu gitu kita harus punya studio yang besar, kita harus punya peralatan lighting yang sangat mahal, itu enggak. Sekarang tuh udah bener-bener sangat murah teman-teman ya. Teman-teman dengan budget 5 juta, di bawah 5 juta atau bahkan di bawah 3 juta pun udah bisa membeli peralatan sederhana, lighting sederhana itu teman-teman ya. Oke, next kita akan mengenal arah cahaya teman-teman. Mengenal arah cahaya itu buat apa sih? Arah cahaya sendiri itu mengesankan, arah cahaya itu dapat menentukan karakter dan menciptakan kesan gitu teman-teman. Sehingga dengan pencahayaan itu dapat membentuk video atau pergerakan atau objek yang pas gitu atau yang artistik gitu teman-teman ya. Arah cahaya sendiri itu bisa berasal dari cahaya yang alami, baik itu sinar matahari, sinar bulan, atau cahaya buatan atau flash atau lampu-lampuan ya teman-teman yang kita bisa pergunakan gitu. Untuk pencahayaan itu, pencahayaan dasar teman-teman itu yang tadi pertama itu sinar alami, lalu ada front light, backlight, side light, dan top light teman-teman. Jadi selain dari yang alami itu ada cahaya-cahaya buatan yang bisa kita pergunakan. Teman-teman mesti tahu pencahayaan dasar itu sebenarnya harus ada ya teman-teman, untuk di bagian depan, samping, belakang, sama atas gitu. Tapi rata-rata untuk pencahayaan seperti ini teman-teman, saya kan tempat di kamar ya, ini gelap sebenarnya. Saya pakai lighting, nggak pakai lighting atas, tapi pakai lighting samping, kanan, kiri, sama belakang aja sih. Nah jadi kesannya kayak gini gitu, tapi tetaplah kelihatan gitu kan, nggak terang yang pakai kayak cahaya lampu gitu kan. Kalau teman-teman mau lihat saya pakai lampu nih seperti ini teman-teman nih. Nah ini teman-teman kita pakai lampu ya, kita nyalain lampunya. Nah ini kan terang banget, jadi kayak nggak ada artistiknya gitu kan teman-teman. Kalau kita seperti ini, nah otomatis kan kita bisa sedikit-sedikit artistik lah, meskipun dengan lighting yang sederhana ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke prinsip dasar pencahayaan teman-teman. Dari prinsip dasar pencahayaan ini sebenarnya ada 3 yang teman-teman benar-benar harus ketahui. Teman-teman harus kuasai dasar-dasar 3 prinsip lighting ini. Yang pertama itu ada key light, ada fill light, dan ada backlight. Untuk prinsip
tata pencahayaan, teman-teman, kali ini teman-teman tulis di kolom komentar tentang apa sih dari 3 prinsip. Keylight itu apa, V-light itu apa, dan backlight itu apa. Teman-teman deskripsikan di kolom komentar, teman-teman jelaskan. Teman-teman harus berdasarkan pengetahuan teman-teman sendiri, atau bolehlah googling, tapi teman-teman cantumkan sumber dari mana. Next, fungsi tata cahaya atau fungsi lighting. Pertama, penerangan. Kedua, dimensi. Ketiga, pemilihan. Keempat, atmosfer. Kita jelaskan yang pertama. Apa sih itu penerangan? Jadi penerangan itu adalah fungsi yang paling dasar, teman-teman. Biasanya penerangan itu menggunakan lampu. Jadi lampu ini memberi penerangan pada subjek atau objek yang ada di depan kamera tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa si objek atau subjek tersebut itu kelihatan gitu, teman-teman. Bisa kelihatan jelas atau bisa kelihatan seperti ini gitu ya, teman-teman. Jadi balik lagi ke yang tadi, yang awal, bahwa penerangan ini memberikan kesan, memberikan karakter terhadap si objek atau subjek itu. Lalu dimensi. Dimensi itu apa sih? Ya, teman-teman, dengan dimensi dapat membagi sisi gelap dan terang atas objek itu sendiri. Jadi ya seperti ini, teman-teman. Jadi dimensi itu kita menciptakan dimensi seperti gini. Saya memposisikan keylight itu di sini. Jadi untuk dimensi saya itu yang paling terang berarti di sini gitu kan ya. Lalu yang ketiga, pemilihan. Untuk pemilihan itu sendiri, tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Jadi pada saat kita bikin sebuah shoot gitu, teman, kita lagi syuting gitu, kita tuh bisa menentukan gitu pemilihan cahaya yang tepat itu dari mana sih asalnya, apakah dari samping, dari depan, atau dari belakang. Biasanya kalau saya gitu ya, night shoot gitu, teman-teman, biasanya kalau misalnya night shoot itu saya menggunakan cahaya seadanya gitu. Jadi kita cari tempatnya, cari lokasi gitu, yang dimana cahaya itu sendiri benar-benar bisa mewakili atau bisa menerangi objek yang mau saya shoot gitu. Bahkan cahaya dari si objek itu sendiri, misalnya kayak mobil atau kayak kereta api, lokomotif ya, atau dari setiap rangkaian kereta itu kan ada cahaya dari dalam ya, itu bisa kita pergunakan, bisa kita manfaatkan. Itu masuk dalam pemilihan tata cahaya. Lalu keempat adalah atmosfer. Di sini lighting itu yang paling menarik ya, teman-teman ya. Lighting sendiri berkemampuan bisa menghadirkan sebuah suasana dan bisa mempengaruhi emosi si viewer itu sendiri, teman-teman. Jadi kita bisa lihat lah ya di film-film gitu, teman-teman. Di film-film itu dengan lighting yang luar biasa gitu, teman-teman, luar biasa mahal, luar biasa bagus banget. Itu kita bisa melihat para penonton itu, para viewer itu terkesan gitu ya, wah, bisa kagum gitu dengan film tersebut karena si teknik tata cahaya atau lighting itu sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman pada saat bikin video, apalagi night shoot atau di tempat yang kurang cahaya, teman-teman harus bisa menciptakan atmosfer untuk membuat si viewer itu tuh terkesan, teman-teman. Lalu kita masuk ke peralatan tata cahaya atau lighting, teman-teman. Nah, tata cahaya tuh ada apa aja sih peralatannya? Yang satu tuh ada bohlam. Jadi bohlam tuh, teman-teman ya, itu biasanya digunakan untuk kalau teman-teman pernah lihat ya di sebuah studio ada soft light gitu ya, ada kayak apa, softbox, bukan soft light, softbox. Itu biasanya di dalam itu pakai bohlam, mau itu bohlamnya LED, mau itu bohlamnya bohlam biasa gitu ya, yang pakai lampu TL gitu ya, itu bisa digunakan. Nah, biasanya di pengaturan si softbox itu ada pengaturan dimmernya, itu bisa diatur intensitas cahayanya, mau redup atau mau terang, kayak gini contohnya. Ini kita terangin nih. Nah, seperti ini. Kita kurangi lagi intensitas cahayanya seperti ini, kita kurangi lebih gelap. Nah ini yang pas seperti ini, teman-teman. Ya, jadi pemilihan bohlam itu bisa digunakan lah gitu ya. Tapi ada beberapa bohlam yang bisa pakai dimmer, ada yang enggak. Tapi biasanya yang bisa pakai dimmer tuh LED tuh bisa. Ada beberapa lampu TL yang bisa, tapi banyakan sih nggak bisa sih, teman-teman. Lampu TL cepat putus biasanya. Lalu yang kedua, reflektor, teman-teman ya. Reflektor tuh fungsinya apa sih? Reflektor itu jadi fungsinya untuk memancarkan cahaya dari bohlam ke objek yang akan kita sinari gitu, teman-teman. Jadi biasanya cahaya dari bohlam itu kurang, teman-teman, kurang memancar gitu, teman-teman. Jadi cahayanya kurang, jadi dengan reflektor itu bisa ditingkatkan intensitasnya untuk lebih cahaya bisa lebih kuat dan terarah gitu, teman. Jadi teman-teman bisa cahaya dari atas nih, tapi teman-teman mau
lebih ke arah samping atau dari bawah gitu ya, refleksi cahaya bisa teman-teman bisa dipantulkan gitu dengan reflektor ini. Biasanya pakai apa yang bulat begitu namanya apa saya lupa. Jadi teman-teman bisa cari sendiri itu apa alatnya, namanya apa ya. Jadi itu tadi dengan reflektor cahaya yang berasal dari bohlam itu bisa ditingkatkan intensitasnya, bisa diatur tingkat kecerahannya, bisa diatur tingkat intensitas lightnya gitu teman, lightingnya gitu. Lalu bisa diarahkan juga ke arah objek itu sendiri. Lalu ada karakter pencahayaan. Apa sih itu? Karakter pencahayaan itu dibagi menjadi dua. Ada soft lights dan hard lights. Teman-teman, untuk karakter pencahayaan teman-teman bisa cari deskripsinya apa tentang karakter pencahayaannya. Dan soft light itu apa, lalu hard light itu apa. Teman-teman biasa tulis di kolom komentar definisi dari soft light dan hard light itu apa. Jangan lupa sumbernya dicantumkan. Lalu ada metode teknis pencahayaan. Metode teknis pencahayaan itu dibagi tiga. Satu ada direct light, lalu ada reflected light, dan juga diffuse light. Nah, teman-teman cari juga apa itu direct light, lalu apa itu direct light, reflected light, dan diffuse light. Teman-teman jelaskan di kolom komentar juga. Jangan lupa sumbernya dari mana ya teman-teman. Kalau mau dari website berarti tulis ya websitenya apa gitu. Lalu metode pemanfaatan cahaya. Metode pemanfaatan cahaya itu dibagi 4. Itu adalah available light, 2 artificial light, 3 practical light, 4 pictorial light. Teman-teman deskripsikan juga tentang metode pemanfaatan cahaya yang tadi ada 4 itu. Teman-teman biasa tulis di kolom komentar apa itu available light, apa itu artificial light, apa itu practical light, dan apa itu pictorial light. Teman-teman cari ya, definisikan. Jangan lupa sumbernya ditulis juga ya teman-teman. Jadi yang teman-teman harus deskripsikan di kolom komentar itu adalah 1 prinsip dasar tata cahaya. Itu yang tadi kita bahas ya di awal-awal. Ada 3 prinsip dasar tata cahaya, teman-teman jelaskan. Yang kedua ada karakter pencahayaan, soft light dan hard light, teman-teman jelaskan juga. Yang ketiga ada metode teknis pencahayaan, ada 3 juga metode teknis pencahayaan, yaitu direct light, reflected light, dan diffuse light. Teman-teman jelaskan apa definisi dari ketiga metode teknis pencahayaan. Lalu yang keempat, metode pemanfaatan cahaya. Itu ada 4 juga, teman-teman jelaskan. Apa itu available lights, apa itu artificial light, apa itu practical lights, dan apa itu pictorial light. Jadi ada 4 item, teman-teman. Ada 4 metode yang teman-teman harus jelaskan di kolom komentar apa aja itu. Jangan lupa sumbernya tuliskan juga. Jangan ada yang kopas dari teman-teman yang lain. Jadi teman-teman harus kreatif lah ya. Teman-teman mahasiswa, sebagai mahasiswa teman-teman harus punya definisi sendiri. Teman-teman harus mulai bertanggung jawab atas apa yang teman-teman cari, atas apa yang teman-teman definisikan gitu. Jadi sebagai mahasiswa teman-teman itu diajarkan dan dilatih untuk menganalisis teman-teman. Jadi udah bukan teman-teman harus didikte terus, disuapin terus gitu ya. Jadi teman-teman harus mencari, harus explore, harus menganalisis apa sih itu sumber-sumbernya. Teman-teman cari sendiri, nanti mudah-mudahan dengan pencarian teman-teman itu kedepannya akan bisa lebih baik lagi teman-teman di bidang ilmu. Jadi nggak cuma bisa praktikum, tapi bisa secara teoritis juga. Oke, yang terakhir, macam-macam sumber cahaya. Ada natural dan jadi kalau natural itu kan ada matahari ya, ada yang alami gitu, matahari, bulan, lalu ya setahu saya itu ya matahari dan bulan itu. Kalau malam-malam itu menggunakan media cahaya bulan, kalau bulannya terang, kalau enggak ya nggak bisa. Lalu yang paling umum itu pakai matahari gitu teman-teman ya. Kalau kita lagi outdoor itu siang-siang atau pagi-pagi atau sore-sore, waktu-waktunya golden time itu paling bagus untuk membuat fotografi atau videografi teman-teman ya, dengan natural lights cahaya matahari, karena dia udah bener-bener agak kemerahan atau menguning gitu teman-teman ya. Itu bener-bener kita bisa bener-bener bikin video atau foto yang paling bagus saat itu jam-jam 4-an sampai jam 5:30 mungkin ya, tergantung daerah teman-teman sendiri.
Lalu artifisial atau buatan. Cahaya buatan itu ya kayak dari lampu, lalu dari lampu jalan, lampu meja, lampu objek itu sendiri. Contoh kayak di mobil teman-teman, atau di mana gitu ya. Mobil kan menghasilkan lampu gitu ya, menghasilkan cahaya dari si objek itu. Nah, bisa digunakan juga, itu namanya artificial lighting. Ada juga lampu-lampu kamar itu, teman-teman bisa pergunakanlah lampu-lampu kamar atau ring light seperti ini gitu ya. Ini kayak belakang saya ini lampu kamar, sebenarnya lampu belajar, nah bisa digunakan juga. Nah, itu gimana teman-teman pinter-pinter untuk menggunakan si lighting itu sendiri. Kalau saya biasanya dalam night shoot, yaitu tadi saya menggunakan cahaya yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat di video yang ini. Untuk gimana sih saya menggunakan pencahayaan seadanya gitu teman-teman ya. Ini saya menggunakan kamera smartphone, karena kebetulan saya nggak bawa kamera, saya bawa smartphone. Saya setting pakai mode pro ya teman-teman ya, jadi nggak pakai mode yang otomatis, jadi pakai mode pro yang disetting ISO-nya, yang disetting speed-nya, shutter speed-nya, diatur auto white balance-nya, lalu diatur fokus dan lain-lain, itu udah secara manual teman-teman. Jadi kalau teman-teman di kameranya itu ada, di smartphone-nya itu ada pengaturan manual, teman-teman bisa gunakan itu. Oke teman-teman, untuk tata cahaya, basic lighting, sebelum teman-teman masuk ke praktikum night shoot, teman-teman mudah-mudahan bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjelaskan apa yang telah saya instruksikan. Teman-teman mudah-mudahan bisa dijelaskan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih kepada night shoot, praktikum night shoot, sampai mungkin ke UAS. Nanti kita akan lebih ke night shoot, dimana teman-teman bikin kreasi-kreasi di malam hari dengan peralatan seadanya, dengan lighting seadanya, dengan existing light. Kalau saya pribadi itu nyebutnya existing light teman-teman ya. Kan kalau di sini tadi kan artificial light, kalau saya lebih menyebutnya itu adalah existing light. Teman-teman, jadi bagaimana teman-teman pinter-pinternya untuk mempergunakan existing light itu bagaimana. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perkuliahan ke-6 videografi tentang basic lighting dan metode lighting. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.